Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pembahasan kita kali ini yaitu hadis-hadis tentang tolong menolong kepada kebaikan dan ketakwaan. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi memberikan judul kitabnya Babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Artinya kita diperintahkan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Nah, hadirin yang kami muliakan, di sini ada beberapa hadis yang disampaikan Imam Nawawi. Yang pertama, wa an Abi Abdurrahmani Said bin Khalid al-Juhani, dari Abi Abdurrahman Said bin Khalid al-Juhani, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza, barang siapa yang menyiapkan keperluan orang-orang yang akan berperang di jalan Allah, faqad ghaza, berarti dia telah berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, dan barang siapa yang mengurus keluarga orang-orang yang berperang dengan baik, maka dia juga termasuk orang-orang yang berperang. Nah, hadirin yang kami muliakan, pembelajaran apa yang kita ingin ambil dalam hadis ini? Agurang aga melo yala rilalan neye hadis sahih. Pembelajaran yang pertama berupa bahwa dulu kan orang sering berperang karena mempertahankan agama Islam. Orang-orang yang berperang di jalan Allah itu, maka dia termasuk akan mati syahid. Orang-orang yang berperang di jalan Allah itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini berupa kita dianjurkan untuk membantu orang-orang yang mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dianjurkan untuk membantu orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena kalau kita membantu mereka, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berperang. Kita tidak ikut dalam peperangan, mengangkat senjata, mengangkat pedang dan lain sebagainya, tapi karena kita membantu orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah, kita kasih dana, yalengi werinung, yalengi ongkos dan lain sebagainya, maka pahala apapun yang mereka dapat, maka kita orang-orang yang membantu orang yang berbuat kebaikan itu, terutama berperang tadi, maka kita juga mendapatkan pahala. Dan termasuk umpamanya kalau itu imam musuh melawan orang-orang yang benci orang-orang Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu kita ibantu keluargana, apa lo imam musuh lakaina, ipandre anakna, lepandre benena, kita bantu mereka semuanya dengan cara yang baik, maka pahalanya kita akan mendapat kebaikan. Hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini cocok ni nasangan regurta Imam Nawawi dalam bukunya, makanya pas dia memberikan apa namanya judul dalam bukunya tentang Ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Nah, sabayar bupa si tulu-tulu ri dicenge perintah nami mapung Allah taala dalam Al-Qur'an. Ini dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Kenapa bupa mesti kita tolong menolong dalam kebaikan? Kenapa mesti kita tolong menolong kepada kebaikan? Ternyata bupa kita ini sebagai manusia, namo pekku acana tahu pasti kita punya kekurangan. Namo pekku jagona tahu pasti kita punya kekurangan. Namo pekku bupa sugina tahu pasti kita punya kekurangan. Makanya kita disuruh saling bantu membantu, tolong menolong.
karena tidak ada manusia yang sempurna, pasti kita butuh kepada orang lain. Makanya pepatah Arab mengatakan yadun wahidatun la tasfiqu, tangan satu itu tidak bisa bertepuk tangan. Jadi siddi milimata denul itu 50 lepak. Apa artinya? Kita tidak akan bisa maju, kita tidak akan bisa hebat kalau kita tidak saling tolong menolong. Tolong menolong bagaimana upaya yang diinginkan ajaran agama kita sebenarnya. Tolong menolong itu upaya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam ayat ini dikutip oleh Imam Nawawi tentang surah Al-Asri. Di sini seakan-akan Imam Nawawi menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ia komelo ko situlu-tulu rilalana recenge, perhatikan itu surah Al-Asri. Karena memang surah Al-Asri ini hadiri wal asri ini bupa memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwa manusia semuanya dalam keadaan rugi. Rugi mana ngidi rupa toy bupa, kurang mana ngamala atau di mana ki binasa, di mana ki mati, kecuali ada 4 persoalan. Ya kota punai apa bupa orang-orang yang tidak rugi di dunia ini hanyalah 4 orang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah ini. Makanya makadaan reguruta Imam Syafi'i dalam artian agak nasangan reguruta Imam Syafi'i bupa mungkin ini begini maknanya katanya. Innan nasa fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surati walau lam yunsidillahu ghaira hadhihi surati lakapatin nas. Ia nasa bupa ayat surah wal asri ini manusia lupa memikirkan, manusia lupa mentadaburi surah ini. Bahkan seandainya bupa siddi min surah napatur pun Allah Ta'ala tidak ada lagi surah yang lain, sudah cukup ini surah Al-Asr ini menjadi nasihat buat kita semuanya. Jadi bupa tangkalinge nasuruh ki pun Allah Ta'ala situlu-tulur di cenge, kemudian kita disuruh membantu dalam ketakwaan. Kegana desi bupa na perintah pun Allah Ta'ala yang pertama kita innal insan lafi illal ladzina amanu. Nasuruh ki pun Allah Ta'ala situlu-tulun dalam ketaatan. Jadi pikku carana bupa na tu situlu-tulun parewat dingi pada toma tepa. Pikku carana sini toma lebih kumadan ke hadi situlu-tulu pada rupa tahu nawat dingi pada salama ki linu salama ki akhirat. Dan kalau anda ingin mendapatkan keselamatan yang hakiki, apakah itu di dunia atau di akhirat, salah satu kunci utamanya adalah kita harus menanamkan keimanan dalam tubuh kita. Ya nada di tu matepa kupung Allah Ta'ala namo jama-jamang aga tapi gau kita juga sulit untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Makanya perlu kisi tulu-tulu pikku carana nawat dingi pada matepa. Ya kutusi tulu-tulu bupari dicengi pada yehe, yakin ki bahwa kita akan pasti mendapatkan pahala. Kita semua yang datang di tempat ini, kita duduk-duduk seperti ini mendengarkan ceramah, kita juga mendapatkan pahala. Ibu-ibu yang mendapatkan menyediakan makanan juga akan mendapatkan pahala. Cuma persoalan nawita Andre biruno pas sedih di nanang kali ngapa ceramah. Itu di belakang tidak mendengarkan ceramah, kan mengaji, itu kan tidak enak sebenarnya. Seharusnya cuma pas sedia Andre pura pipa ngaji tahu ya. Jadi dia lupa. Makanya bupa saya ingin mengingatkan ini. Kebaikan itu mawata tu bupa telai decing. Ya sangam mele tamelu mapi decing padahal tu makasolam ni. Ya sangam mele tamelu mapi jata pada deci pale. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, sebelum kita mempelajari ya kota sengita sidi agama decing agama kanja, aguri jolo, apa kebetulan atau tidak? Madeci tunga moga je. Nah, saya cuma ingin mengingatkan angka 2 aga-aga parallu. Ia kota sengi makanja mo kan asap Allah Ta'ala si banabita. Kemudian yang kedua makanja mo kan asap pemerintah. 2 ini bupa yang perlu juga kita ingat. Aja na Allah Ta'ala bami pakanja kita perbaiki juga ditinjau dari segi keamanan negara. Makanya bupa berbuat baik itu mapedesi hadirin yang kami muliakan banyak bentuknya. Makanya Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu mengatakan iya rotallahi mapedece bupa megalada rupana megalada bentukna. Salah satu di antaranya adalah orang-orang yang pintar itu
tapak guru tahu ibarat macam itu pada idi. Nah, itu bantu tolong menolong. Iya ro idi tahu sogi peku cara tu mapidecing bantu orang-orang yang butuh. Jangan bantu yang tidak butuh. Apa angkat tu tahu mega mudinan tu libelengi bantu itu tidak boleh. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yang jelasnya di dalam ayat ini illal ladzina amanu nasuruh ki pungala taala situlut-tulung peku carana bu panawat diki pada matepat di pungala taala karena ira itu matepat termasuk orang rugi. Kemudian yang selanjutnya wa amilus solihat, ada orang-orang yang berbuat amal soleh, karena yang dimaksud dengan amal soleh itu bu pak semua perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Sininna jama-jaman na puji pung Allah Ta'ala bu pak itu yang dinamakan amal soleh. Tania sempaja bawa, tania puasa bawang, tapi termasuk amalan-amalan yang baik itu engkau umpamanya makanya runtuki apu kaca ko biri lalangnya runtuki dor kita singkirkan, itu termasuk berbuat baik kepada orang, itu termasuk amal soleh. Kemudian termasuk juga watawasau bil haqqi, itu si pasar di cengi, itu si pakai nggak bukan rekoto tak lupa. Nah itu termasuk juga, karena tidak ada manusia tadi yang saya katakan namun pikuacan atau itu kita lupa. Nah, makanya kita saling mengingatkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Apakah ingat ko nasabayar mapakai ingat ero maperingarang ero makegune risisena tahu matapai watawasau bisabri. Kemudian kita saling berpesan tentang kesabaran. Kenapa kita perlu saling mengingatkan tentang kesabaran? Karena dunia ini bukan tempatnya kita berusaha. Terlalu banyak persoalan yang kita hadapi. Kalau kita tidak bersabar, kalau kita tidak sabar bukan dalam menerima ujian, wadijaji bukan masih sakilino masih saki akhirat. Jadi intinya perlu kisi tulung ride cengi. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, wa ani bani Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya raqman birrauhai faqala, dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan orang-orang yang berkendaraan. Si runtu ibu pak Nabi tatawe yang mengendarai unta, yang mengendarai kuda. Oke ibu pak Rauha sana, ke kampung micawe pole Madinah. Oke si runtu ro Nabi tatawe ro. Rasulullah tidak kenal dengan orang itu. Makanya maka dia Nabi tamanil kaum. Topole kaki rombongan dari mana? Qalu al muslimun. Rombongan itu mengatakan kami katanya orang-orang Islam. Kami katanya orang-orang yang beriman. Faqalu, rombongan itu juga berkata kepada Nabi, man anta? Nigatosi pale idi. Kan Nabi dulu bertanya, siapa kalian? Topole kaki rombongan dari mana? Kan Anda banyak sekali. Maka dari rombongan ero al muslimun, kami orang-orang yang beriman. Kemudian rombongan itu mengatakan, man anta nigatosi pale idi. Maka dari kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya katanya Rasulullah, ya nasa suruna pung Allah Ta'ala, parafaat ilaihi imratun sabiyan, ia rubu pa'watuna nisanera rombongan, maka dan Nabi tane wasiolo, ada seorang perempuan mengangkat seorang anak kecil, angkat anak bicu nakka, anak-anak nakka, maka dero makunrayero alihaza hajjun, iya nasan anak bicu ewe wadi matoga melakukan ibadah haji. Anak kecil itu katanya bisa melakukan ibadah haji atau tidak? Aga nasa nabita na'am walaka ajrun. Iya nasa wadi nasa haji na nabicue. Iko nasang ambo na to indo na, Anda juga mendapatkan pahala. Hadirin yang kami muliakan, pelajaran apa bu Pak yang ingin diambil dalam hadis ini? Pelajaran yang pertama bahwa ia rupale bu pak orang-orang Islam dulu bangga dengan keimanannya. Ya kuitannya maka danige di saya orang Islam. Beda dengan kita sekarang, siapa kamu? Oh anak-anak kaya anu, mako jamaku he, mako kaya he, mako kaya he. Dia lupa dengan identitasnya sebagai orang-orang yang beriman. Makanya seharusnya dijadikan contoh ini.
Kemudian selanjutnya hadirin yang kami muliakan, pelajaran yang selanjutnya bahwa ya rupanya anak-anak bicu boleh dimelaksanakan ibadah haji, dan hajinya juga sah. Hajinya juga sah. Anak-anak bicu menre Makkah dia panah balik gak menre Makkah tetap sah hajinya. Cuma persoalannya ia mina wajiki haji to balik orang balik. Jadi makanya ulama kita mengatakan ya ku anak-anak bicu menre Makkah tetap dia mendapatkan pahala, tapi gugurnya wajibnya haji belum, dia tidak gugur. Artinya ya ku balik gak nimatu baru dia wajib melaksanakan ibadah haji pada panawajiki Makkah. Kemudian selanjutnya ia ro ambo na rumung kosoki menri Makkah nakna, ambo na pagur Makkah mako carana matawafa dan lain sebagainya juga mendapatkan pahala. Nasabana penri Makkah nakna na paguru anakna. Nah, jadi makanya bupa guru ngaga miyala rilalani onronge, artinya perlu ki situlut-tulur di cenge. Ya kutu situlut-tulur di cenge bupa, namutannya idi pigau ya gagai tahu pigau tapi idi nasabari nama dece tahu kita juga mendapatkan pahala. Nah, itu sama halnya bupa, ada orang yang degaga anak di manangi rutawero. Tidak usah kita pusing bahwa masih sakaya degaga milodonga ka tidak sudah tidak mendapatkan amal jarina sebab degaga anakku. Gampang caranya hadirin yang kami muliakan. Ya kok kebetulan manangi degaga anak ta fikku carana tapat tuju anak na tahu tapat sikole anak na tahu taung kosoki anak na tahu maka kita juga akan mendapatkan pahala. Isumbangi pesantren, isumbangi tempat tahfiz itu. Tanna memang idi aga sanne tanna memang idi jajian anak na tahu tapi idi nasabari nawat dimita malla anak na tahu minta deci anak na tahu kita juga akan mendapatkan pahala. Dan inilah maksudnya sebenarnya hadis ini. Inilah maksudnya hadis sebenarnya ini. Maka da kosi tulung recenge namun tanah di pigol lo toki deceng. Dan inilah tadi orang tua tetap mendapatkan pahala namun anak nama pigau. Nah itu. Kemudian hadis yang terakhir yang saya ingin sampaikan karena kita juga dibatasi oleh waktu. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khazinul muslimul aminu allazi yunaffizu ma umira bihi fayutihi kamilan muwaffaran thayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila allazi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqaini atau ahadul mutasaddiqina. Bendahara muslim yang amanah, bendahara orang muslim yang menjadi bendahara yang yang amanah, yang terpercaya, itu mana yang dimaksud terpercaya? Melaksanakan tugasnya dengan baik. Orang yang berhak diberikan apa yang punya hak. Nalengnya rote sesuai dengan haknya tanpa mengurangi haknya, tanpa menambah. Dia nak kurangi hak nanti dia tona tambahi. Makanya cara melengi itu agak-agak. Kemudian orang yang memberi juga itu ikhlas memberikan. Nasabah angkat tu tahu tanah dia napuna tapi naseke kan kita Kemudian hadirin yang kami muliakan, bendahara yang seperti itu, nalengi itu sesuai dengan haknya, maka dia juga termasuk salah satu orang-orang yang bersedekah. Saya kasih contoh karena kebetulan kalian untuk melebih ketua Basnas. Ketua Basnas hadirin yang kami muliakan. Pak Ketua Basnas kan dia yang mengumpulkan mengumpulkan zakatnya masyarakat Kabupaten Pindrang Pak Didi. Kita mengumpulkan impaknya orang. Nawerengi tahu sesuai dengan haknya. Saya kira seperti itu. Kong ketua Bakarang ngalengi sebagai impaknya, ada orang yang butuh dikasih, ada orang yang butuh kita kasih sesuai dengan haknya tanpa dikurangi dan tanpa ditambah, maka ketua Basnas itu termasuk mendapatkan pahala pada nareko mapasus toki di pada toki nareko agasan nema sumbaki oko tahu kenapa nasabah idi menjadi idi menjadi lalang nawat ding ibu Pak tersalurkan zakatnya orang, tersalurkan sedekahnya orang. Karena itu hadirin yang kami muliakan, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sekarang ini
terlalu banyak Bu Pak orang-orang yang selalu meminta sumbangan-sumbangan itu. Kita sudah bahas kemarin di sini. Banyak orang selalu minta sumbangan itu, belum tentu Bu Pak letu. Dan saya yakin kalau Basnas itu pasti sampai. Nah, makanya komilki mapasusak sebenarnya makanya mau toko ki Basnas. Dan saya kira Basnas itu ya kupura ki lepatama ko Basnas sudah tercatat. Nah melo ki malengi keluarga kan kita bisa juga minta apa jadi. Kita bisa minta sebagian makanya engkau kasih keluarga aku maparri, engkau beli bola aku maparri. Saya kira Basnas juga bisa memfasilitasi kita. Ke dalam isi sama bagiannya. Yang jelasnya Bu Pak intinya pada pelajaran kita pada subuh hari ini, na perintahnya agama pong Allah Ta'ala makoto baru nabita situlu-tulu kiri decenge situlu-tulu ki bagaimana caranya kita bertakwa. Karena kenapa sulit tercapai suatu kebaikan tanpa adanya kerjasama. Ya kutusi salah-salah de nulle Bu Pak madeci ngagagai. Makanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Aja natu situlu-tulu ri dosa, situlu-tulu ri anu majae. Ya, sekira hadirin yang kami muliakan karena sudah waktu sangat lewat ini, mudah-mudahan pada nama siki pong Allah Ta'ala mari kita sama-sama berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dinas suratul mustaqim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.